Berapa banyak yang bersyukur dia tidak menyerah sampai di atas kayu salib. Berapa banyak yang bersyukur hari ini kita merayakan Jumat Agung. Boleh saya mendengar sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, saudaraku. Buat saya pribadi Jumat Agung ini, it's a celebration of love. Tuhan menunjukkan, Tuhan mendemonstrasikan His love abundance. Luapan kasihnya yang begitu rupa, jeritan kasihnya yang berkata, I love you. Luapan kasih yang begitu besar, saudaraku. Buat saudara, buat saudara, buat saudara, buat saudara. Boleh gak sih? Sekali lagi, bagi dia yang sudah menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh gak kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Katakan saudaraku, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Momen 2 hari ini saudaraku. Hari ini di Jumat Agung dan besok Minggu kita akan merayakan Paskah. Kita masuk dalam satu seri firman Power and Authority. Dia menyatakan kuasa dan kedaulatannya. Tahukah saudara, momen Jumat Agung bukan hanya dia mendemonstrasikan kasihnya. Tapi ini momen di mana dia menyatakan power, kuasa. Bagaimana quote-quote seorang Allah. Maafkan saya menggunakan bahasa ini ya, saudaraku. Bagaimana seorang Allah menjadi manusia. Bahkan mati sampai mati di atas kayu salib. Firman ini saudaraku akan berbicara tentang bagaimana Yesus menerima His power and authority through obedience. Itu sebabnya saya akan memberi judul firman Tuhan hari ini, Obey and Reign. Obey and Reign. Firman ini akan membawa saudara pada satu dimensi kuasa, Pak. Sadarkah saudara, ketaatan membawa kuasa dan otoritas atas hidupmu. Tapi sebelumnya saudaraku, saya akan mengajak saudara dengan melihat di dalam dunia ini ada 2 kind of power. Ada 2 jenis kuasa saudaraku. Human power dan divine power. Apa itu human power? Human power basically adalah kuasa yang dimiliki manusia dalam level natural. Itu human power. Jangan salah loh Bapak Ibu, manusia punya power loh. Yes, di dalam sebuah negara, saudaraku, di dalam negara kita ini aja ada yang namanya presiden. Seorang presiden, Bu, dia punya power untuk menentukan arah negara ini. Bersama dengan DPR, saudaraku, yang diberikan kuasa untuk menentukan kebijakan undang-undang, saudara. Sadarkah saudara, pemerintahan kita ini hold such power, punya satu kuasa yang begitu besar, menentukan masa depan sebuah bangsa. And by the way, ketika saya berbicara masa depan sebuah bangsa, that includes you. Saudara di dalamnya. What a power. Seorang konglomerat, saudara, jangan salah. Berapa banyak yang mengetahui bahwa yang namanya money punya power loh.
See? Yes. Seorang konglomerat, saudaraku, memiliki yang namanya financial power. Menentukan kehidupan sangat banyak orang. Jangan lupa, saudara. Yes, manusia itu punya power. Tapi sehebat-hebatnya power yang dimiliki manusia, jangan lupa ada yang namanya divine power, kuasa ilahi, kuasa yang diberikan Tuhan dalam level supranatural, garis bawahi ini saudaraku, yang menentukan level natural dalam kehidupan seseorang. Wow. Berapa banyak yang setuju dengan saya, Elia adalah manusia biasa? Yang sepakat katakan amin. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dan kuasa Tuhan turun ke atas kehidupan Elia. Single-handedly dia mengalahkan 450 nabi Baal. Wow. Dia membuat hujan tidak turun 3,5 tahun dan hujan baru turun setelah 3,5 tahun. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Power yang dimiliki, human power yang dimiliki orang sekelas Firaun di zaman itu, saudaraku, negara adidaya terbesar yang ada, Egypt, Mesir. Tentu saja powernya nggak main-main. Tapi orang sekelas Firaun tunduk terhadap 10 tulah yang Tuhan berikan melalui seorang kakek bernama Musa. Kenapa saya menyebut sebagai kakek? It is. Seorang kakek berusia 80 tahun, Pak. Seorang pelarian. Wow. Tetapi ketika divine power turun ke atas kehidupan Musa, Mesir diporak-porandakan. Elia membawa satu bangsa berbalik kepada Tuhan. Musa membawa satu bangsa masuk pada destiny yang Tuhan berikan atas bangsa itu. Boleh nggak saya katakan ini? Lebih dari saudara melatih diri saudara, sementara engkau belajar untuk acquire yang namanya human power. What do you mean, Pastor? Yes. Tuntut ilmu. It's part of it, saudaraku. Saudara harus acquire yang namanya human power. Yes. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Lebih daripada engkau mengejar power dari manusia. Ingat, ada power di atas itu. Namanya adalah kuasa ilahi. Yang namanya human power punya keterbatasan, saudaraku. Sehebat-hebatnya human power, divine power akan selalu surpass, melampaui human power. Masalahnya sekarang ini ya saudaraku, saya melihat sebagai orang Kristen, masih sangat banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini loh. Berapa banyak yang menyedihkan, yang membuat saya itu seringkali sedih ketika saya berjumpa, saya ngobrol dengan jemaat, ketika jemaat datang untuk konseling, saya melihat ada begitu banyak orang Kristen terlepas dari apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam kehidupan saudara. Saudara powerless. Engkau powerless.
Berapa banyak yang harus tunduk akhirnya kalah dengan masalahnya. Berapa banyak yang menangis-nangis karena hancur dengan pergumulan hidupnya. Berapa banyak saudaraku yang kalah dengan dosa dan again and again ada di dalam cycle rasa bersalah yang tidak henti-hentinya. It sadden me, saudara. Itu membuat saya sedih. Banyak orang gak tahu bagaimana pastor caranya saya bisa mendapatkan yang namanya divine power. Karena yang namanya human power dengan divine power itu cara acquire-nya berbeda, saudaraku. Cara mengaksesnya berbeda. Human power didapatkan dengan berbagai cara juga sih ya saudara. Tinggal tergantung saudara pilih yang mana gitu kan. Cara yang benar atau cara yang salah kan gitu. Yang namanya pemerintahan harusnya saudaraku sebuah jabatan digunakan adalah untuk serving kan. Justru power di dalam pemerintahan didapat ketika menjadi jawaban. Ketika melayani masyarakat. Tapi ya kita melihat saudaraku ada sangat banyak acquire the power dengan cara yang salah. Akhirnya karena kita terus-menerus melihat yang salah. Bahkan manusia tanpa disadari berusaha mendapatkan divine power dengan cara dia acquire human power. Masih ingatkah saudara ada seorang penyihir bernama Simon di dalam Kisah Para Rasul di mana dia melihat demonstrasi kuasa di dalam nama Yesus melalui murid-muridnya. Dan Simon ini berkata dalam hatinya, I want that power. Nanti kalau saudara baca di Kisah Rasul, saudara akan temukan kisah Simon ini. Tahukah saudara apa yang Simon lakukan? Kadang kita tidak menyadari. Kita lihat cara manusia, lalu kita lakukan itu kepada Tuhan. Sadarkah saudara, engkau tidak pernah bisa menyuap Tuhan? Simon berusaha membayar para rasul, give me the power. Engkau tidak bisa mendapatkan kuasa ilahi dengan uang, saudara, sorry. Tapi kadang kita ini sudah begitu korup, Pak. Sampai-sampai kita gunakan cara dunia kepada Tuhan kita. If you are not being careful, engkau menggunakan cara politik, engkau menggunakan cara ini dan itu. No, it doesn't work like that. Yesus dalam rupanya sebagai manusia, Alkitab mencatat saudaraku, menunjukkan sebuah jalan di momen Jumat Agung ini. Tahukah saudara kenapa momen Jumat Agung ini begitu penting? Dia menunjukkan kepada saudara jalan menuju power and authority. Sesuatu yang manusia tidak tahu. How? Yang kita tahu seringkali kita cuma ngomong, Pastor, wah I feel so weak. Saya merasa begitu lemah, Pastor. Saya merasa tidak berdaya. I feel so weak. Di momen Jumat Agung ini saudaraku, jangan pernah lupakan. Tuhanmu menunjukkan jalan kepada manusia. How to acquire the divine power. Not by money. Bukan dengan cara politik, bukan dengan semua cara ini. Tahukah saudara, dia menunjukkan jalannya. Kita buka yuk, Filipi pasalnya yang kedua. Saya bacakan buat saudara. Filipi pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia menunjukkan jalannya. Lihat ini saudaraku. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bukan hanya mati, mati di atas kayu salib.
Ayat 9 dengar ini. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Besok hari Minggu kita akan berbicara mengenai hal ini, saudaraku. The power in the name of Jesus. Gak sesederhana yang saudara pikirkan. Hari Minggu besok saya akan bahas mengenai ini. Tapi hari ini dengar ini saudaraku. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah kita. Sadarkah saudara ternyata divine power dimulai dari obedient. Sesuatu yang gak masuk akal ya, Pastor, how can it be gitu kan? Itu sebabnya saya beri judul hari ini firman Tuhan itu obey and reign. Taat dan memerintah. Dua kata yang seolah-olah bertolak belakang. How can you obey and reign? Bukankah ketika saudara berbicara tentang obedient, itu berbicara tentang submission, penundukan diri. Sebaliknya kalau saudara berbicara tentang reign, itu berbicara tentang memerintah, memimpin, menjadi leader. Yang satu penundukan diri seolah-olah ada di bawah kan? Yang satu memimpin reign seolah-olah ada di atas. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Gimana ketemunya? Tapi sadarkah saudara, ketaatan Yesus di atas kayu salib membuka pintu kuasa dan otoritas dalam hidupnya. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, stop berkutat hanya pada human power. Yes, saudara harus acquire it, terus tuntut ilmu saudaraku, pelajari hikmat. It's okay, dapatkan skill-skill yang dibutuhkan. But never forget, jangan pernah lupakan there is a divine power. Ada kuasa ilahi. Bukan diperoleh dengan cara manusia, tapi diperoleh lewat ketaatan. Momen Jumat Agung ini saudaraku, saya akan bagikan kepada saudara 5 jenis ketaatan. Kalau kita sudah tahu, obedient is the door. Obedient adalah pintunya. Pak, yuk kita belajar yuk 5 jenis ketaatan yang membawa saudara menerima kuasa dan otoritas atas kehidupan saudara. Tidak lagi dibelenggu, tidak lagi ada di bawah masalah. Stop it. Yang sepakat katakan amin. Tidak lagi jatuh bangun dengan dosa. Aminnya yang paling keras. Tidak lagi kalah dengan diri sendiri. Aminnya yang lebih keras. Tapi satu persatu melalui semuanya, engkau menang. Sehingga menjadi lebih dari pemenang. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. 5 jenis ketaatan saudaraku. Sorry. 4 jenis ketaatan. Catat saudara. 4 jenis ketaatan. Yang pertama, taat sekalipun berat. Ini ketaatan yang gak gampang ya saudara. Taat sekalipun berat. Ini jenis ketaatan yang menguji iman. Ini bukan ketaatan yang kayak enggak beresiko saudara. Tetapi di dunia manusia pun saudara tahu ya.
high risk, high return kan? Itu yang sering saudara dengar kan? Di dunia manusia juga saudara mengenal istilah itu. Ini jenis ketaatan yang membuat Tuhan jatuh cinta sama Abraham, saudara. Ini jenis ketaatan yang membuat Alkitab mencatat Tuhan itu sampai bersumpah memberkati Abraham dengan satu janji. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Hebatnya janji itu gak berhenti sampai Bapak Abraham. Itu turun atas keturunannya. Saya gak tahu dengan saudara, tapi saya percaya saya keturunan Abraham. Saya gak tahu dengan saudara, tapi saya percaya saya keturunan Abraham. Berapa banyak keturunan Abraham di tempat ini? Aminnya boleh yang paling keras. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Janji ini berlaku buat saudara. Isn't it amazing? Tahukah saudara salah satu janji yang mana Tuhan sampai bersumpah diberikan kepada keturunan Abraham. Ini saya bukakan saudaraku. Engkau akan berperang melawan musuh-musuhmu dan musuhmu kalah tunduk di bawah engkau. Engkau akan berperang melawan kota-kota musuhmu, mereka harus tunduk. Oh, tidak lagi sebagai seorang pecundang, come on. Kalau engkau percaya bahwa engkau keturunan Abraham, engkau bukan pecundang. Engkau bukan loser. Engkau bukan orang yang kalah. Hari ini saya melihat di momen Jumat Agung ini, saya melihat pemenang, 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 lebih dari pemenang. Engkau tidak kalah dengan sakit hatimu, engkau tidak kalah dengan kekecewaanmu. Come on. Engkau tidak kalah dengan egomu. Engkau tidak kalah dengan dosa. Engkau tidak kalah dengan satu demi satu masalah yang datang sekalipun berbanyak-banyak datangnya. Momen Jumat Agung ini saya melihat momen kemenangan. Momen kemenangan. Kamu teriakan haleluya. Ketaatan sekalipun. Itu bukan, again and again Abraham itu mendemonstrasikan ya saudaraku. Dia taat bahkan ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari negaranya pergi ke satu tempat yang dia tidak mengerti. What kind of perintah macam apa itu gitu. Yet he obey. Dia mendemonstrasikan ketaatannya pada saat Tuhan berjanji engkau akan memiliki seorang anak. Dia mendemonstrasikan again ketaatannya yang sampai menyentuh hati Tuhan adalah pada saat dia mengorbankan Ishak. Dalam kehidupan setiap kita ya, once in a while ada ujian iman seperti ini. Masalahnya banyak orang Kristen ketika itu terjadi justru ngomongnya dalam nama Yesus. Bukan dari Tuhan. Lalukan cawan itu daripadaku Tuhan. Jawaban Yesus kepada Petrus minggu lalu masih ingat apa? Hanyalah engkau. Bukan saya yang ngomong ya saudara. Kitanya ngomong, lalu kan itu Yesusnya jawab Petrus. Aduh, jalan Tuhan bukan jalanku, pikirannya bukan pikiranku. Itu literally saudara. Ketaatan seperti ini yang gak masuk akal. Once in your life. Ada cycle buat saya ya saudaraku. Ada cycle, Tuhan lempar itu. Dan kalau engkau berhasil, engkau taat sekalipun berat,
Saudara akan melihat sebuah pintu terbuka di depan matamu. Masuk ke pintu itu, saudara akan mengakses dimensi kuasa yang belum pernah saudara akses. Sebelumnya engkau akan dibuat takjub dengan bagaimana ketaatan itu mendatangkan so much blessing in your life. Saya berdoa ya saudaraku, you can see this. Saya berdoa saudara bisa melihat itu. Panggilan Musa dimulai daripada saat dia melihat the burning bush. Rumput yang terbakar, menyala api tapi enggak terbakar saudara. Pada saat dia melihat the burning bush, ada sebuah panggilan. Panggilan itu berkata seperti ini. Musa, pergi ke Mesir, bebaskan umatku. Once in your life, panggilan seperti ini akan muncul. Ini jenis panggilan gila, saudara. It looks so simple, terlihat sangat sederhana, tapi kalau saudara tarik balik, you trace back. Setujukah saudara dengan saya kalau saya katakan ini? Tuhan itu paling tahu tombol dalam hidupmu. He knows it. Itu mau disembunyikan di mana lah saudaraku. Saudara mau tutupin dengan apapun, he knows. Dan satu tombol seseorang dengan tombol orang lain berbeda. Buat Musa, tombolnya satu kata bernama Mesir. Itu tuh kayak menyuruh Musa menghadapi masa lalunya, saudara. 40 tahun dia lari, saudaraku. Seorang anak Ibrani yang diselamatkan putri Firaun, dididik dengan pendidikan terbaik Mesir. Sampai satu kali dia menyadari the calling of God. Menanggapinya dengan cara yang salah. Dia melihat seorang Mesir menganiaya seorang Ibrani. Dia bunuh orang Mesir itu, saudaraku, dengan pemikiran it will make him a hero. Adakah di sini yang berusaha menjadi hero dengan caramu sendiri? Adakah di sini yang berusaha untuk keluar dari masalah tanpa kau sadari justru terjebak dalam masalah yang baru? Itu Musa, saudara. 40 tahun dia lari. Adakah di sini engkau yang sedang lari? I don't know. What is your demon? Apa iblis dalam hidupmu? What is your demon? Hari ini kalau, sorry ya saudaraku, I have to say it. Saya tuh sebagai pendeta tahu. Tapi tetap saya harus mengatakan ini. Saya tahu nggak gampang ada di dalam sebuah gereja. Tapi kalau hari ini somehow engkau datang dan sudah begitu lama engkau lari dari gereja Tuhan, come back. Kembali. Saya tidak tahu apakah sah kalau saya, saudaraku, mewakili hamba-hamba Tuhan yang ada, saudara, meminta maaf. Kalau itu membuat saudara kecewa. Kalau itu membuat sangat banyak potensi berguguran. Come back. Jangan lari. Saya tidak tahu what is your demon. Tapi saya percaya hari ini firman Tuhan berbicara buat seseorang di tempat ini. Kalau ada di antara saudara sama seperti Musa, engkau lari dari iblismu ini selama 40 tahun. I don't know how long. Engkau lari. Tapi hari itu, api itu menampakkan diri di depan Musa. Dan dia berkata, kembali ke Mesir, bebaskan umatku. Musa dipaksa menghadapi masa lalunya, saudara. Dan bukan hanya masa lalu biasa, dia harus menghadapi kekuasaan adidaya sekelas Firaun di zaman itu yang secara manusia tidak mungkin Musa bisa kalahkan Firaun. Boleh saya kasih kabar baik, Pak? Tuhan gak cari orang mampu.
Kalau Tuhan cari orang mampu, nggak ada di antara kita yang qualified. Lucunya, dia cari orang yang secara dunia dianggap underdog. Tidak mungkin. But because of obedience. Tetapi karena taat sekalipun, pada saat panggilan itu muncul, tidak masuk akal, tidak masuk logika, menguji iman. Tetapi ketika you obey, seorang kakek berusia 80 tahun pelarian dipakai memporak-porandakan Mesir. Berapa banyak di tempat ini, hari ini, saya berdoa, ada tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, yang Engkau berkata di dalam hatimu, Tuhan, help me, bantu aku, help me to face my demon, bantu aku menghadapi ketakutanku, bantu aku menghadapi musuh dan lawan di dalam kehidupanku. Hari ini ya saudaraku, kalau suara itu berbicara, jangan keraskan hatimu. Ikuti suara itu. Ikuti suara itu. Saya nggak tahu bahkan pulang dari tempat ini, sesederhana Tuhan berkata kepada saudara. Sesederhana Tuhan perintahkan kepada saudara, ikuti. Ikuti. Tahukah saudara, hari ini tempat ini menampung, coba lihat kiri kanan saudara. Sekian banyak orang. Dimulai dari sebuah ketaatan sekalipun. Tempat ini ada saudaraku, atas sebuah ketaatan yang tidak masuk akal. Ketaatan yang menguji iman, yang secara manusia di momen pandemi di mana semua orang berhenti membangun, di momen pandemi di mana semua tempat berhenti untuk mengerjakan pembangunannya, gedung ini lambat tapi pasti terus naik satu demi satu. Tempat ini dibangun dengan sebuah ketaatan. Ketika Tuhan berbicara dengan pastor saudara, tidak ada janji iman. Jangan cerita sama siapapun, enggak ngomong sama siapa-siapa. Enggak ada faith offering. Di momen pandemi di mana, kalau saudara masih ingat pada saat itu, kita bahkan masih ada di dalam kondisi lockdown. Tempat ini dibangun. Gak banyak yang tahu tempat ini berdiri, saudaraku. Orang gila mana di momen posisi pandemi lockdown seperti itu? Orang gila mana, saudara? Yang mengikuti sebuah suara yang berkata, maju, I am with you. Di momen di mana gedung ini sudah jadi ya saudaraku, tiba-tiba suara itu kembali berbicara. Umumkan kepada jemaat untuk tap into the anointing. Sama-sama jemaat menabur. Itu saya protes loh suami saya saudara. Iya ampun, sama-sama udah bangun sejauh ini, ngapain? Nanti suaranya pasti kalau saudara masih sangat ingat ya di zaman itu ya, di saat momen-momen itu ya, it's not an easy moment. Saya tuh sampai ngomong sama Pak Jo pada saat itu, ini udah tinggal sedikit. Pak Jo jawabannya sama saya simple, I don't care. Tuhan ngomong apa? Saya taat. Orang mau ngomong apapun, yang lain mau bilang, udah gak ada uang, udah kehabisan. Orang mau ngomong apa, I don't care, kata suami saya. Kalau Tuhan ngomong, saya mau taat. Sebuah ketaatan membawa saudara-saudara hari ini dimungkinkan bersama-sama beribadah di tempat ini. Oh, saya berdoa ya saudaraku, saya benar
benar-benar berdoa, saudara. Ada orang-orang di tempat ini, di momen 2025 ini, saudaraku, yang memperbesar telinga saudara untuk mendengar. Ketika dia berbicara, taat sekalipun. 2025 ini ya saudara, momen krisis saudara, saya katakan kepada saudara, itu adalah momen kingmaker. Doa saya, keluarga Allah tidak melihat dengan cara yang salah. Ini momen kesempatan. Jangan freeze, jangan takut, jangan terdiam. Pastor Jonathan, kemarin kami pemuritan satu rema yang dibagikan. Saya berdoa ada orang-orang yang tangkap rema ini. Ketika umatku yang atas namaku merendahkan diri, berseru, mencari wajah Tuhan. Saudara yang digerakkan untuk puasa, ambil puasa saudara. Saya tahu ini ada satu momen, Paskah ini momen pembalian. Something is happening. 2025, jangan terus mendengarkan perkataan yang membuat saudara down. Jangan terus mendengarkan kabar-kabar, ya cukup tahu. Tapi jangan isi dirimu dengan semua kabar-kabar itu. Minggu lalu isi dirimu dengan Yesus. Kalau engkau merasa takut, isi dirimu dengan Yesus. Bukankah Yesus itu firman dan firman itu Yesus? Isi dirimu dengan firman. Karena di dalam Yesus, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau engkau bisa melihat dengan kacamata yang benar, engkau membuka telingamu lebar-lebar, tahun ini jadi tahun pembalikan, berjalan melalui air tidak dihanyutkan, berjalan melalui api tidak dihanguskan. Oh come on, tepuk tangannya yang paling meriah. This kind of obedience, ketaatan yang seperti ini saya berdoa ada di jemaat keluarga Allah, ada atas saudara, ketaatan yang membalikkan situasi. Ketaatan sekalipun. Yang kedua, kalau yang pertama ketaatan sekalipun, boleh nggak saya balik nih yang kedua, ini totally berlawanan. Taat dalam hal-hal kecil. Taat dalam hal-hal kecil. Tahukah saudara, ketaatan Daud dalam hal kecil, Daud itu hanya bawain bekal dari kakak-kakaknya. Ketaatan Daud dalam hal kecil, jangan dilamakan loh saudaraku. Kalau saja saat itu Daud berkata, emangnya saya kurir suruhan makanan. Loh, bisa nggak Daud berkata begitu, Pak? Enak aja. Disuruh sana sini, enak aja. Tapi kalau hari itu ketaatan kecil itu nggak diambil oleh Daud, dia tidak akan berjumpa dengan Goliat. Come on. Taat dalam hal kecil. Pastor kalau salah gimana? Setidaknya engkau salah berusaha untuk taat. Daripada nggak pernah taat. Come on. Taat hari ini ya, bahkan sekecil ini saudara. Engkau disuruh mendatangi seseorang just to say, boleh nggak sih saya berdoa buat kamu? Tapi jangan aneh-aneh ya saudara, Tuhan suruh saya mengurapi kamu. Itu kalau nggak ditendang puji Tuhan saudara. Tapi just if ada di antara saudara, Tuhan gerakkan, engkau pulang naik taksi, Tuhan bicara, beritakan kabar baik. Taat. Saya kepengen dengar cerita-cerita seperti ini muncul lagi saudara.
Saudara ngerasa nggak pede, tiba-tiba Tuhan suruh saudara just to bless. Engkau bahkan nggak kenal orangnya, engkau nggak tahu siapa dia, tapi Tuhan taruh suara di benakmu, just bless. Oh, saya merindukan cerita-cerita seperti ini. Saya dengar lagi, saudara. Cerita-cerita gila. Saya masih ingat sebuah cerita yang begitu gila yang pernah saya alami, saudaraku. Perjalanan saya minggu lalu, firman minggu lalu, for me it's amazing. Kekristenan bukan agama, saudaraku. Kekristenan adalah perjalananmu mengikut Yesus. It's for me, it's so real. Saya masih ingat momen gila saya, saudaraku, perjalanan ketaatan saya. Pada saat Tuhan bilang, di dalam doa saya, Tuhan memberikan sebuah mimpi untuk saya mencari satu orang di sebuah alamat. Itu gila buat saya. Even saat ini ya saudaraku, kalau saya flashback ke belakang, saya akan ngomong, gila Tuhan. Saya nggak tahu alamatnya, saudara. Tuhan cuma ngomong, ikuti. Itu saya dengan sepeda saya ya saudaraku, saya ikuti. Ke kanan, ke kiri kayak orang gila, saudara. Ke sana. Itu benar-benar saya tuh kalau mengingat masa itu ya saudara, saya tuh merasa kayak wow, it's crazy. Saya sampai di sebuah rumah yang orangnya saya nggak kenal. Pada saat saya sampai di rumah itu orangnya keluar. Tuhan bilang orang itu. Itu saya tuh kayak benar-benar loh saudara. Kalau hari ini pun saya mengingat itu ya. Saya pikir kayaknya saya gila deh gitu. Saya datangi orang itu, saya hanya mengatakan Yesus mengasihi kamu. Di dalam doa saya, Tuhan suruh saya berdoa buat kamu. I don't know what happened to you. Itu di depan rumah orang itu menangis. I've been praying. Dia berkata, aku sudah berdoa. Menanyakan apa Tuhan masih ada. Apa Tuhan masih dengar doaku. Wah. Boleh gak di keluarga Allah kisah-kisah yang seperti ini kembali saya dengar. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu sekuler sampai engkau tidak lagi mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Bukankah kekristenan yang seperti itu boring, saudara? Boring loh. Tuhanmu tidak jauh. Dia ada di dalam hatimu. Tubuhmu bait Roh Kudus. Dia berbicara. Jangan sepelekan, jangan abaikan. Taat dalam hal kecil. Masih ingat kisah-kisah saya, saudara? Saya taat hari itu untuk nabur kepada orang-orang yang penjaga di area apartemen saya. Dan gara-gara itu besoknya spray saya yang kabur. Masih ingat cerita itu saudaraku, dimulai dari sebuah ketaatan sederhana. Saya cuman out of nowhere disuruh nabur. Gak tahu, saking udah terbiasanya sekarang saya udah gak pernah tanya sama Tuhan. Kalau disuruh Tuhan ada kaitan gak ada kaitan, jalan aja gitu. Boleh gak sih Bapak Ibu saya ajak yuk, senggol kiri kanan. Yuk jadi orang Kristen yang gampang taat yuk. Sesusah itu taat. Yuk, kalau saudara terus loh, berapa banyak yang sudah punya anak, angkat tangan. Berapa kali saudara bilang sama anak saudara, taat tonyo, taat toni. Ini Tuhan dari surga juga ngomong sama saudara. Taat tonyo, taat. Sesusah itukah jadi orang Kristen taat sama Tuhannya? Berapa banyak yang mau menyenangkan hatinya Tuhan? Taat dalam hal yang kecil. Ayo. Sesederhana pagi hari gak tahu apa-apa. Doa cuman Tuhan bicaranya borong minyak. Lah apa ya urusannya toh ya? Apa urusannya? Tapi gak lama beberapa hari kemudian kalau saudara masih ingat sekian waktu yang lalu harga minyak melonjak sangat tinggi sekali. Itu saya lihat lemari saya udah tenang, saudara. Every little thing, it's okay. Dengar ini ya saudara. Ketaatan kecil, kenapa gak boleh diremehkan?
Karena dia adalah jembatan menuju destiny yang besar. Jangan remehkan ketaatan kecil. Kenapa justru dari yang kecil engkau harus taat? Karena ketaatan yang kecil, disitulah pembentukan karakter. Kalau yang kecil aja kau nggak bisa taat, dikasih yang besar apa nggak susah itu taat, saudara? Ketaatan yang kecil, tugas yang kecil yang Tuhan berikan justru persiapan untuk engkau dipakai dengan power dan authority yang besar. Boleh? Boleh ya, belajar ya. Taat dalam hal kecil aja. Saya tuh sudah terbiasa, kenapa saudara? Karena mami saya itu dari dulu yang aneh-aneh begitu mah udah biasa saudara. Sakit perut, gak sembuh-sembuh, disuruh Tuhan. Bikin itu apa kayak, padahal bikinnya juga gak ada yang ngasih tahu saudaraku. Tapi setelah dimakan sembuh. Hal-hal yang gak masuk akal saudaraku. Tapi ketika dicari, cerita sama dokternya cerita. Loh, yang kamu buat itu memang secara alami punya khasiat untuk membantu menyembuhkan pencernaan. Lah mami saya nggak tahu apa-apa. Taat. Saya itu udah terbiasa saudaraku, dari keluarga saya tuh saya udah terbiasa. Bagaimana mami saya membuat logo pekerjaannya itu pada saat doa dia lihat. Tangan terangkat, dia bikin logo. Ketika taat, saudara, terobosan demi terobosan terjadi. I get used to it. Senggol kiri kanan lagi yuk. Biasakan taat. Biasakan taat. Get used to it. Yang ketiga, saudara, ini yang paling, ini enggak gampang sama sekali, saudara. Kalau tadi taat sekalipun berat, taat hal-hal kecil. Ini consistently taat. Orang kadang taat, kadang enggak. Kadang taat, kadang enggak. Boleh enggak? Taat ketika belum apa-apa. Belum ada apa-apa. Saya masih ingat saudara, saya pernah ceritakan ini, berkali-kali saya ceritakan. Saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan, saya dibilang bodoh. Saya mengambil keputusan mengikut suara Tuhan, meninggalkan Amerika, pulang ke Indonesia, saya dibilang bodoh. Saya mengambil keputusan, saudaraku, pada saat itu di masa saya muda, saudara. Tuhan bilang no, saya mengambil keputusan tidak pacaran, dibilang orang bodoh. Saya cuma punya satu pacar yang mana adalah suami saya, orang-orang bilang saya bodoh. Saya mengambil keputusan pergi ke Jogja, di mana Solo pada saat itu gereja sudah begitu maju, sudah begitu besar, orang bilang saya bodoh. Ada banyak kebodohan yang saya buat, saudara. Boleh gak sih taat ketika belum apa-apa? Karena perjalanan bersama dengan Tuhan pada saat engkau belum apa-apa, engkau belajar untuk taat. Tantangan yang berikutnya, taat setelah ada di puncak. Ini saya belajar dari gembala sidang kita, saudara Pastor Obaja. Taat ketika belum apa-apa terdengar lebih gampang ya. Pada saat itu Pak Obaja, pernah dengar kisahnya enggak ya, sudah sampai cincin pernikahan apa semuanya itu diberikan. Dan ketika mereka belum sama sekali, gereja kita itu baru mulai, saudaraku. Saya tanya waktu itu ketaatan yang buat saya, wow. Mereka jual semuanya, mereka serahkan semuanya. Cerita dari Ibu Obaja itu, Tapi yang membuat saya lebih takjub lagi, saudaraku. Di titik di mana mereka sudah diberkati, begitu rupa, once again Tuhan datang. Dan kalau bukan karena ketaatan ini, gereja kita di Widuran itu enggak jadi, saudara.
Gereja kita di Widuran itu kumpulan dari beberapa tanah-tanah, saudara. Salah satu tanah penentu itu justru tanah yang dimiliki secara pribadi oleh Pastor Obaja. Kalau tanah itu tidak diserahkan, maka satu kawasan itu tidak terbentuk. Di momen di mana pada saat itu harga tanah di daerah tempat gereja itu sudah melambung cukup tinggi, Bapak Ibu. Tuhan berbicara kepada gembala senior kita. Serahkan tanah itu. Wah, itu gak gampang buat Pak Obaja, saudara. Pergumulan yang begitu berat, dalam artian dia bilang, anak-anak nanti gimana? Itu selalu perkataan Pak Obaja, anak-anak nanti gimana? Tapi yang saya takjub juga, saudara, ketika dikumpulkan anak dan menantu, Pak Obaja tuh juga punya anak-anak dan menantu yang gila-gila, saudara. Sama gilanya, saudara. Saya masih ingat waktu itu, saudaraku, kami sepakat, it's okay, Pak. Kalau Tuhan suruh, taat. Once again tempat itu didedikasikan. Diserahkan, saudaraku. Maka saudara melihat terbentuklah gedung yang baru ya, dari Gereja Widuran. Perluasan dari gedung Star bioskop yang lama, saudara. Taat bukan hanya saat di bawah, taat ketika sudah ada di atas. Saya pengen ngelihat loh, saudaraku. Semasa saya hidup saya berdoa, saudara. Ini doa saya. Saya bisa melihat seberapa besar Tuhan bisa memakai seorang manusia yang bukan siapa-siapa, tetapi yang belajar taat mengikut Tuhan. Itu doa saya sama Tuhan. Selama saya masih hidup, saya pengen ngeliat. Kayak apa sih manusia yang tanah liat biasa, yang gak punya power apapun, tapi ketika belajar taat berjalan bersama dengan Tuhannya, manusia itu bisa dibawa. Doa saya mendengar kesaksian itu dari saudara yang ada di tempat ini. Biarlah keluarga Allah menjadi kumpulan orang-orang yang gila-gilaan buat Tuhannya. Orang-orang yang menyatakan kepada dunia, manusia bukan siapa-siapa tapi ketika belajar taat. Bahkan ketika sakit tetapi tetap taat. Tuhan sanggup membawa saudara masuk pada dimensi kuasa dan otoritas yang membuat orang di sekeliling saudara berkata, how can it be? Gimana caranya? Kok bisa? Itu terjadi bukan dengan kuat, bukan dengan gagah. Itu terjadi karena Roh Tuhan. Boleh Bapak Ibu? Yang keempat ya. Yang terakhir. Nah, ini ketaatan yang lebih gak gampang lagi itu Bapak Ibu. Taat sampai mati. Aduh, ini lebih gak gampang lagi saudara. Saya itu senang sekali dengan perkataan Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 10 yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Bulan April ini rombak kekristenanmu ya saudara. Kekristenan bukan hanya seminggu sekali beribadah, kekristenan bukan hanya melayani. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Menjadi serupa dengan Dia. Ayo terus kenali Tuhanmu. Sampai-sampai saudara, ini perkataan yang keluar dari Rasul Paulus. Kisah Rasul 26 ayat 19. Sebab itu kesaksian Rasul Paulus pada saat dia ditangkap saudara. Dia berdiri di depan Raja Agripa. Kesaksiannya berkata pemain musik setelah ini boleh maju ke depan. Worship leader singer. Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Rasul Paulus itu berkata dia sudah menjadi the prisoner of love.
terhadap penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Kecintaanmu akan Tuhan akan semakin bertambah besar, saudaraku, bersamaan dengan ketaatan dan pengorbanan yang kau berikan. Itu mau gak mau kayak jadi apa sih? Bucin gitu ya. Kalau saudara lihat orang bucin itu kan kayak dilihat kan kayak bodoh banget sih gitu kan. Iya kan? Bucin sama manusia jangan, saudara. Bucin aja sama Tuhan. Orang boleh bilang saudara bodoh lah, apalah, whatever lah. Tapi sama seperti Rasul Paulus itu. Terhadap penglihatan itu. Masing-masing dari saudara ada momen penglihatan, ada momen di mana engkau dipanggil oleh Tuhan. Ada momen itu jadi satu momen di mana engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terhadap panggilan itu tidak pernah aku tidak taat. Ya Raja. Doa saya itu terjadi atas hidupmu. Tahukah saudara, ketaatan Rasul Paulus ini membawa satu benua Eropa berbalik kepada Yesus. Benua yang paling banyak di dalam sejarah mengirimkan misionarisnya ke seluruh dunia. Salah satu buah dari penginjilan Paulus adalah saudara di tempat ini. Karena misionaris dikirim dari Eropa ke Indonesia. Wow, buah dari sebuah ketaatan. Berapa banyak yang mau di momen Jumat Agung ini, saudaraku? Hal-hal kecil apapun itu, yuk jalan sama Tuhan boleh? Ayo. Hal kecil yang Tuhan suruh, saudara. It's okay, taat. Tuhan katakan peluk istrimu, katakan ke istrimu, I love you ma, taat. Tuhan katakan, apapun hal kecil-kecil. Ya maybe it doesn't mean a lot. Itu kayak just like a little thing. Disuruh puasa, taat. Let's make it a habit, keluarga Allah. Mudah taat. Yesus Tuhan. Kata-kata Rasul Paulus itu buat saya ya saudaraku. It means a lot. Terhadap penglihatan itu. Tidak sekalipun aku tidak taat. Panggilan saya dimulai saudaraku dari ketika saya melihat. Saya masih kecil pada saat itu. Saya nggak tahu apakah itu mimpi atau bukan. Saya tidur pada saat itu bunk bed, saudara. Cicik saya tidur di bawah, saya tidur di atas. Entah satu waktu gitu, saudaraku. Malam hari, saya nggak tahu apakah saya tertidur ataukah itu sebuah mimpi ataukah it's in my prayer gitu. Saya berdiri di depan makam dan saya melihat tulisan di atas makam itu adalah nama saya sendiri. Dalam penglihatan saya itulah pertama kalinya Tuhan mengatakan kepada saya, Nita, maukah kau menyerahkan hidupmu buat aku? Itu di atas kasur bunk bed saya nangis sejadi-jadinya. Itu kali pertamanya saya berkata kepada Yesus saya nggak punya selain dari hidup. Maybe akan ada orang-orang di tempat ini yang dengan panggilan yang sama Tuhan berbicara atas hidupmu, saudaraku. Biarlah dari gereja KA di Jakarta ini ya, lahir orang-orang yang seperti ini. Lahir ketaatan yang seperti ini. Di mana kau bisa berkata terhadap penglihatan itu, aku tidak pernah tidak taat. Sampai kau bisa mengatakan, kau bisa mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kau bisa berkata, terlalu besar
kasih pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Yesus tercurah untuk menebus hidup.